Selamat pagi Romo, Bapak, Ibu sekalian, berkah dalam. Saya sebetulnya kepingin sekali untuk mengutarakan semua kehidupan saya, tapi karena terlalu panjang, satu buku yang saya tulis itu belum selesai. Mulai kehidupan saya sejak kecil sampai sekarang menghidupi usia 79 tahun, nanti Februari itu 80. Saya mohon kepada Tuhan, saya supaya diberikan 100 lebih. Nah, itu yang saya minta terus karena menurut hitungan komputer, hitungan Jawa, Neptu sama tanggal kelahiran pas hari yang sama itu akan berlangsung sekitar 40 tahun. Oh, ya mungkin nanti 200 Pak. Ya, itulah. Jadi kemarin itu saya pas 78, 2021 itu usia 78 tahun pas tanggal 20 Februari itu Sabtu Pahing. Saya orang Jawa itu Sabtu Pahing itu besar. Sabtu 9, Pahing 9, jadi 18. Wah, tuh ada yang pinter gitu. Wah, itu paling besar itu kalau masih Jawa. Nah, kehidupan saya memang pasang surut karena saya dari desa. Saya dari desa Ambarawa, Ngampin. Kalau Bapak Ibu jurusan ke Jambu ada jual serabi. Nah, disitulah tanah kelahiran saya. Sejak kecil di situ. Orang tua saya juga petani, saya berkeluarga 4 orang. Saya paling ragil hidup. Karena semuanya sudah dipanggil Tuhan semua. Dari semuanya itu, semuanya agama Islam, Bapak juga Islam Kejawen mulai dari awal. Kalau kita melihat Sangkan Paraning Dumadi itu, Islam Kejawennya itu kental di situ. Nah, yang paling Katolik itu saya sendiri yang terakhir. Saya merasa bahwa saya dipilih dan dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena usianya kakak saya, Mbak Yu saya semuanya itu di bawah 80. 70 sudah dipanggil, 60. Kok saya diberikan 79 masuk ke 80? Itu kalau tidak rahmat Tuhan, itu tidak mungkin. Tapi kehidupan saya juga, susah mulai awal. Saya sudah berupaya, karena kondisi orang tua juga pas-pasan hidupnya, sekolah mulai SD di Kristen, SMP di Pangudi Luhur, Katolik, SMA di Loyola, sampai kita kuliah di Universitas Terbuka. Karena apa? Mengejar posisi kehidupan waktu itu kita bekerja di BUMN itu harus bersaing dengan yang lain. Nah, setelah kita menanjak mulai dari awal sampai ini naik terus. Posisi saya bagus, Tuhan menuntun terus sampai puncak mau jadi direktur. Nah, suatu saat saya dicoba. Perusahaannya pahit, bangkrut. Gaji saya tinggi, saya tinggi, ternyata setelah itu likuidasi, saya drop 2 tingkat turun. Nah, itu kan ujian bagi kita. Kenapa Tuhan kok begini? Saya sudah berusaha sampai orang tua saya bilang waktu itu, anakku kepingin sekolah, edan piye, gila bagaimana nggak bisa membiayai. Tapi saya cari uang sendiri dengan jualan kertas macam-macam untuk membiayai sekolah saya. Setelah saya di Loyola, saya ketemu Romo, waktu itu Romo Yeken, itu direkturnya. Itu melihat saya kok hidup di depan Loyola. Kalau Bapak Ibu lihat di Loyola itu depannya dulu itu lampu merah. Lampu merah itu tempat PSK. Nah, saya ke situ dipanggil sama Romo pas sembahyang itu di depan teras melihat saya masuk sana dipanggil. Kenapa situ ke sana? Maaf Romo, saya ini orang tidak punya. Saya hanya punya saudara satu-satunya Budi itu tempatnya di situ. Saya tidak bayar di situ karena bayar tidak kuat. Romo ngambil sikap, sudah ya tidak saya di situ, sekarang masuk ke ruang Loyola, saya kasih tempat satu. Nah, itu Romo menyelamatkan saya. Tuhan lewat Romo menyelamatkan hidup saya. Sehingga jangan sampai saya terjerumus kepada itu. Sudah di situ saya pun kok sulit bergerak ya, bergerak lagi. Akhirnya perjalanan hidup saya begitu menanjak karirnya, ini terpuruk. Rasanya yang nggak kuat itu istri. Karena saya diturunkan pangkat gara-gara likuidasi perusahaan, istri nggak kuat kena serangan jantung. Sampai sekarang sudah 3 tahun istri sudah tidak ada. Jadi saya sendirian sama sekarang. Nah, menghadapi hal seperti ini, saya
yakin bahwa bapak saya dulu pesen, bapak itu Islam, saya mau masuk Katolik, saya dibaptis tahun 51 di SMA Loyola. Di apa itu? Kapel. Nah, saya ikut Bruder Harjo. Saya juga mau ke Ambarawa, naik kapal, naik bis susah, dipinjami sepeda sama Bruder. Jadi kalau setiap bulan bayaran, saya pulang ke desa, bawa roti, bawa apa untuk rumah. Nanti pulang ke sini, saya juga bawa oleh-oleh dari desa untuk pastoran. Itu saya jalani. Sampai akhirnya saya pindah ke Surabaya. Karena turun pangkat, tidak bisa jadi kepala. Waktu itu saya jadi kepala biru. Kepala Biro Pengawasan Intern. Kalau sekarang ya BP3 itu apa? KPK. Nah, di situ saya Surabaya turun pangkat, akhirnya saya melihat orang-orang di sekitar saya dianggap di sana orang kelas 2. Warga negara kelas 2 karena pindahan dan turun pangkat, kan rasanya tidak karuan. Ini ujian bagi saya. Ya Tuhan, kuatkanlah iman saya supaya saya bisa menyaingi orang-orang itu. Begitu saya melihat orang-orang itu, oh saya tak lalap itu nanti saya saingi. Delalah saya ditugaskan menjadi tim untuk pengawasan ke kebun. Kebun gula itu dulu kan nyewa. Nah, itu banyak manipulasi di situ. Mesti ini disewa gula, ditanduri padi, padi gitu Pak dan sebagainya. Saya diturunkan situ, saya berak-abrik di situ. Kena semua, Indelala itu mantunya kepala biru. Saya harus bagaimana? Tetap saya laporkan. Akhirnya saya dipuji sama orang-orang itu, dinaikkan pangkat 1 tingkat lagi. Bahkan berarti saya dengan bantuan Tuhan, begitu baik Tuhan, jadi saya harus melihat hikmahnya apa. Sampai sekarang saya itu kalau mau rutin saya Romo, itu kalau pagi saya jam 4 sudah bangun, membantu anak saya ikut anak di sini, membantu bersih-bersih, asah-asah, macam-macam, sebuah kali, tanaman juga. Lalu doa sama malam nanti jam 6 itu mengikuti Radio Kiss untuk lagu-lagu liturgi sama ungkapan sabda Tuhan. Itu menguatkan. Jadi sambutan Romo juga mengikuti ini berarti akan menambah, mengembangkan iman saudara. Saya mengikuti itu. Nanti setengah 24 kita juga melihat, mendengar mengenai masalah sabda Tuhan. Disitulah kita juga lagi. Lalu jam 24 merupakan makanan rohani Romo favorit saya, itu rosario. Mulai jam 12 malam, tiap sudah berapa tahun saya mengikuti itu. Itu rasanya di badan saya itu enak. Ditambah kalau senam, Setu di sini, Minggu saya di sana dekat gereja. Di sini jam 6, naik Minggu pagi saya di sana. Itu rasanya seperti betul-betul saya diikuti Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Nah itu, sehingga Bapak saya pesan dulu, saya ingat sampai sekarang. Nek kowe arep mlebu Katolik, silahkan. Orang Jawa bilang, agama itu ageming aji. Semua ajaran agama bagus, tergantung yang aji itu yang memakai. Manusianya, kalau manusia bagus, bagus. Manusia jelek, agama jadi kalah. Agama ageming aji. Ojo ngasek penyimpang, kowe ngilingo asal usul. Nah, lalu saya baca buku. Buku masalah kerohanian Katolik semua sudah saya baca. Menjadi lansia itu beban atau berkat? Sudah saya baca. Menjadi lansia itu harus bermakna. Saya baca dari Romo Widnyo Sumarto yang mempunyai pengalaman cukup banyak. Pak Anu mungkin tahu Pak Romo. Saya kumpulnya dengan Romo. Begitu saya pensiun dari perusahaan, saya mengabdi ke gereja. Waktu itu ikut ngitung kolektor. Lalu saya ditangkap menjadi Dewan Paroki. Nah, Dewan Paroki itu harus aktif, mereka harus jujur, harus disiplin, sehingga saya ditugaskan di bendahara. Setiap bulan harus laporan ke keuskupan. Belum ada laporan dari Paroki Sendangguo, kalau boleh ditanya, yang terlambat. Sebelum tanggal 10 harus sampai ke keuskupan. Kalau rapat-rapat Romo, itu saya menjaga nama baik Romo. Nah, karena keuskupan melihat bahwa, loh, Sendangguo kok hebat ya anunya, laporan hebat. Tinjau di supervisi oleh keuskupan. Ternyata semuanya sesuai dengan apa yang dinyatakan. Akhirnya saya ditunjuk tim supervisi ke Keuskupan Agung Semarang 2 periode. Di samping anggota dewan, tim supervisi, saya supervisi ke paroki-paroki. Ini
Saya, balasan saya untuk berkarya di dalam Tuhan, ya itulah begitu pensiun selesai, saya gini. Nah sekarang itu sudah longgar saya mencari kebahagiaan. Walaupun kebahagiaan tidak ada di sini secara jati. Kebahagiaan jati nanti ada di sana. Dan setelah saya baca itu, lalu kita melihat kehidupan saya, wah saya sangat bersyukur apa yang harus saya bersyukur. Tuhan, saya hanya bisa bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan. Saya yakin dan percaya bahwa saya akan dipenuhi nanti, mudah-mudahan nanti kalau saya sampai 100 lebih, syukur. Kalau belum ya nanti tinggal melek aja. Apa aku disetujui? Iya. Jadi saya hitungannya itu 100 lebih lah. Karena saya baca iklan itu saya clipping. Itu dari yang bela sungkawa itu 100, 102, 103. Terakhir saya baca 103. Kok bisa 103? Nah saya ditanya ke situ. Nah inilah yang menguatkan kita sehingga saya pagi ada misa seperti gini itu merupakan kerinduan saya. Bukan kebutuhan, saya rindu akan itu sehingga saya hanya ucap syukur sama Tuhan. Begitu baik mulai kecil sampai sekarang saya masih diberi kesehatan dan kehidupan yang cukup. Terima kasih Romo kesempatan ini. Pak Anjar Kusumo, Fabianus. Baptis saya Antonius Maria Zakaria. Matur